Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Yusa. Apa kabar anak-anakku? Pak Yusa harap kalian tetap sehat, tetap semangat, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini ketemu lagi dengan pembelajaran Matematika kelas 5 semester 2. Hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang bagian pertama. Yuk, kita ikuti pembelajaran selengkapnya. Apa itu bangun ruang dan apa itu prisma? Kita bahas kali ini. Kalian sudah sering kali mendengar tentang istilah bangun ruang. Bangun ruang merupakan suatu bangun di 3 dimensi yang memiliki ruang atau volume atau isi dan juga sisi-sisi yang membatasinya. Secara garis besar, bangun ruang bisa kita kategorikan menjadi 2 kelompok, antara lain bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Yang termasuk dalam bangun ruang sisi datar yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Sementara untuk bangun ruang sisi lengkung terdiri atas kerucut, tabung, dan bola. Sedangkan apa itu prisma? Prisma merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup identik berbentuk segi N dan sisi-sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Contoh prisma, prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6, dan lain sebagainya. Mari kita bahas satu persatu tentang bangun ruang dan prisma. Nah, bangun ruang pertama yang kita bahas adalah bangun ruang balok. Perhatikan gambar balok berikut ini. Balok A, B, C, D, E, F, G, H. Bagaimanakah ciri-ciri dari bangun ruang balok? Bangun ruang balok memiliki rusuk sejumlah 12 dengan rusuk yang berhadapan atau sejajar sama panjang. Berikut rusuk AB, rusuk BC, rusuk AD, rusuk CD, dan kalian bisa mencari rusuk-rusuk yang lain. Kita lihat di sini rusuk CD sejajar atau berhadapan dengan rusuk AB dan panjangnya sama. EH akan sama dengan AD, BC, dan FG. Sedangkan yang CD tadi sama dengan AB, EF, dan HG. Selain rusuk, sebuah balok memiliki 6 sisi, di mana sisinya ini berbentuk persegi atau persegi panjang dan sisi yang berhadapan sama besar. Di sini ada sisi ABFE, ada sisi EFGH, dan sisi-sisi yang lain. Kalian bisa menyebutkan misalnya sisi ABCD, BCGF, CDHG, dan sisi ADEH. Ingat, sisi yang berhadapan memiliki ukuran yang sama besar. Ciri selanjutnya adalah titik sudut. Balok memiliki titik sudut sejumlah 8. Di sini ada titik sudut A, B, C, D, E, F, G, dan titik sudut H. Selanjutnya adalah diagonal sisi. Balok memiliki diagonal sisi sejumlah 12. Manakah diagonal sisi? Diagonal sisi ini merupakan garis diagonal yang membagi masing-masing sisi sama besar. Nah, di sini ada BE, ada diagonal sisi BE. Kemudian ada diagonal sisi AF. Ada juga diagonal sisi EG. Kalian pasti sudah paham ya, bisa menyebutkan yang lainnya. Ada BD, ada AH, ada FH, ada EG, dan sebagainya. Nah, di sini ada H,
F. Ini juga termasuk diagonal sisi. Selanjutnya, balok ini memiliki bidang diagonal atau suatu bangun datar yang dibentuk oleh garis diagonal sisi dan rusuk. Seperti ini. Jika digambarkan, inilah bidang diagonal. Di sini terdapat 2 diagonal sisi dan rusuk. Nah, ini ya dia bidang diagonal sejumlah 6. BCHE, ADGF, ABGH, CDEF, BDHF, dan ACGE. Selain itu, balok juga memiliki diagonal ruang. Ada berapakah diagonal ruang? Diagonal ruang ini menyilang di dalam ruangan menghubungkan 2 titik sudut yang berlawanan. Misalnya di sini titik sudut H dihubungkan dengan titik sudut B menjadi diagonal ruang HB. Titik sudut A dihubungkan dengan titik sudut G menjadi diagonal ruang AG. Nah, itu tadi. Ini kita ingat lagi, ini namanya apa? Bidang diagonal, dan ini adalah sisi. Demikian tadi tentang ciri-ciri bangun ruang balok. Bangun ruang yang akan kita bahas selanjutnya adalah bangun ruang kubus. Perhatikan gambar kubus di bawah ini. Pak Bisa memiliki kubus A, B, C, D, E, F, G, H dipotong dengan warna kuning. Ini namanya apa, anak-anak? Ini namanya tadi adalah bidang diagonal. Bagaimana ciri-ciri kubus? Sebenarnya hampir sama untuk jumlah-jumlahnya, tetapi ada hal yang harus kalian perhatikan yang membedakan kubus dengan balok. Pada kubus, jumlah rusuknya sama, yaitu 12 dengan balok, tetapi seluruh rusuk pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Di sini kubus memiliki rusuk yang sama panjang. AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD, sama dengan AE, dan selanjutnya. Kemudian untuk sisinya juga ada 6 buah, tetapi di sini sisinya berupa persegi dan sama besar. ABFE akan sama dengan ABCD, akan sama dengan EFGH, sama dengan BCGF, sama dengan CDHG, dan sama juga dengan ADEH. Selanjutnya, ciri yang ketiga, jumlah titik sudutnya sama dengan balok, yaitu 8. Ada titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian yang nomor 4, ciri dari kubus adalah memiliki diagonal sisi sebanyak 12 sama panjang. Ya, diagonal sisinya terdapat 12 dan sama panjangnya. AF sama dengan BE sama dengan BG, dan seterusnya. Ciri yang kelima adalah memiliki bidang diagonal sejumlah 4. Di sini tadi sudah dijelaskan tentang mana itu bidang diagonal. Di sini ada yang berwarna kuning, itu ABGH. Kemudian ada juga BC, HE. Nah, kemudian ada juga AD, FG, dan seterusnya. Itu tadi sifat-sifat dari kubus. Yang terakhir adalah memiliki diagonal ruang sejumlah 4 juga. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prisma segitiga. Nah, sebenarnya prisma segitiga, kalian bisa memperhatikan gambar di bawah ini. Prisma segitiga ini berasal dari kubus atau balok yang dipotong berdasarkan bidang diagonalnya. Ini saya potong di tengah-tengah sini ya, ada ABCDFGH. Di sini saya potong separuh, sehingga ketika kita potong menjadi 2 bagian sama besar, ini akan membentuk 2 prisma. Yang pertama ada prisma BCDEF
B, C, D, F, G, H. Dan yang satunya nanti berupa ini ya, kita potong menjadi satu bagian menjadi B, C, D, F, G, H. Dan yang satunya berupa A, B, D, E, F, H. Nah ini jadi prisma segitiga itu pada dasarnya berawal dari kubus atau balok yang dipotong pada salah satu separuh pada bidang diagonalnya, menurut bidang diagonalnya. Nah, di sini tadi sudah jelas tentang prisma segitiga dan kita bahas ciri-cirinya prisma segitiga itu seperti apa. Ciri-ciri prisma segitiga. Nah, segitiga. Yang pertama di sini ada segitiga A, B, D, E, F, H. Memiliki 3 sisi tegak. Mana itu sisi tegak? Di sini sisi tegaknya ada A, B, F, E, ada A, D, E, H, dan juga ada B, D, H, F. Selanjutnya ini B, D, H, F. Ciri yang kedua, memiliki 2 sisi sejajar berupa alas dan atap. Nah, di sini ada E, F, H, dan juga ada A, B, D. Ini adalah merupakan sisi alas dan sisi atap yang memiliki yang sejajar. Jadi memiliki 2 sisi sejajar alas dan atap dan bentuknya berupa segitiga. Selanjutnya, prisma segitiga memiliki 9 rusuk, yaitu AB, AD, BD, EF, EH, FH, AE, BF, dan DH. Selain itu juga memiliki 6 titik sudut, yaitu A, B, D, E, F, H. Dan yang terakhir memiliki 6 diagonal sisi. Nah, karena hanya membagi yang sisi tegaknya saja, yaitu AF, BE, kemudian ada AH, ya, kemudian ada DE di sini, ada DE, kemudian ada juga AH. Selanjutnya adalah bangun ruang sisi lengkung yang akan saya bahas. Pertama di sini adalah tabung. Kalian pasti sudah tahu dong tabung itu seperti apa, seperti tong, bensin, kemudian tong minyak, seperti gelas dan sebagainya. Nah, di sini bagaimana sih ciri-ciri tabung tersebut? Tabung ini merupakan bangun ruang yang memiliki unsur-unsur yang pertama 3 sisi, hanya memiliki 3 sisi, yaitu 2 lingkaran untuk alas dan tutupnya, ya di sini, serta sebuah persegi panjang di sini. Nah, di sini alasnya berupa lingkaran dan tutupnya berupa lingkaran, sedangkan sisi sampingnya atau selimutnya berupa apa? Persegi panjang. Selain itu, kubus memiliki hanya 2 rusuk. Kalian jangan tertipu dengan gambarnya ya, hati-hati.
rusuknya hanya yang berupa lengkungan, yaitu 2 di atas dan yang ada di bawah merah ini. Ini merupakan rusuk. Tidak memiliki titik sudut. Jadi tabung memiliki 3 sisi, 2 lingkaran untuk alas dan tutupnya serta sektor persegi panjang, memiliki 2 rusuk dan tidak memiliki titik sudut. Nah, bagaimana anak-anak belajar hari ini? Menyenangkan bukan? Agar kalian lebih pandai, lebih paham tentang bangun ruang, Pak Isa punya tugas untuk kalian untuk membuat tabel ciri-ciri bangun ruang seperti contoh berikut ini. Kalian beri nama bangun ruangnya apa, kalian gambar dengan penggaris rapi, boleh diberi warna, kemudian ciri-cirinya apa saja. Kalian bisa mencari di Google boleh, kalian mencari di buku boleh, kalian mencari dimanapun. Yang penting kalian paling tidak mengenal minimal balok, kubus, prisma, boleh prisma segi 4, prisma segi 3, prisma layang-layang dan sebagainya. Kemudian ditambah lagi nanti ada tabung, ya, paling tidak ada 5 macam bangun ruang yang kalian pahami. Nah, itu saja hari ini, mudah-mudahan kalian paham. Jika kalian masih bingung, kalian bisa menanyakan ke guru dan juga bisa mengulang kembali materi video pada kali ini. Tetap semangat, jangan lupa untuk senantiasa menjaga anak-anakku. Sekian dan terima kasih atas perjuangan kalian mengikuti pembelajaran Pak Isa dengan tetap semangat dan gembira. Kita harus tersenyum terus agar itu merupakan salah satu obat kita menjadi tetap sehat. Tetap semangat belajar dan senantiasa menjaga kesehatan. Jangan lupa terus berdoa agar pandemi segera berakhir dan kita bisa bertatap muka belajar bersama di sekolah. Pak Isa akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika itu mudah dan menyenangkan.